Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pagi hari ini firman Tuhan kembali menyapa dan sebagai dasar perenungan terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9 yang tertulis demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, setiap orang hampir semuanya mengalami yang namanya pengalaman sulit. Pengalaman sulit adalah sebuah pengalaman yang mendatangkan kesulitan atau keadaan sakit, baik secara fisik maupun psikis. Nah, karena keadaan sulit dan keadaan sakit yang dihadirkannya, maka banyak dari insan manusia mengambil sikap untuk memusuhi dan tidak mampu berdamai dengan pengalaman-pengalaman sulit yang hadir. Dan akibatnya banyak yang tinggal dalam kemarahan karena konflik diri yang sangat bertumpuk. Damai sejahtera pun menjadi hilang dan tak mampu lagi berharap kepada Tuhan. Saudara, jika kita berada pada posisi yang sama di mana kita merasakan gelap atas sebuah pengalaman sulit yang menghampiri kita, ada baiknya kita mendengarkan sebuah kisah nyata seorang penjelajah bernama Samuel Hearne yang melakukan ekspedisi di Kanada bagian utara. Dalam misi pendakian yang dilakukan, tiba-tiba perlengkapan pendakiannya rusak. Itu sebabnya ia memutuskan untuk kembali. Setelah itu sebagian besar bekalnya dicuri orang pula. Ini tentu pengalaman sulit. 2 kali berturut-turut kehilangan barang yang sangat urgent dibutuhkan. Namun, dari 2 pengalaman ini, reaksinya sungguhlah berbeda. Dalam catatan hariannya, ia menulis, "Karena para pencuri telah mengurangi barang bawaanku, maka perjalananku sekarang justru menjadi paling mudah dan menyenangkan dibanding semua perjalananku yang terdahulu." Pengalaman sulit itu ditanggapi olehnya secara positif, hingga ia tidak tenggelam dalam kemarahan diri sendiri. Saudara, pada abad pertama ketika Rasul Paulus berkeliling dari kota ke kota untuk mengabarkan Injil, ia banyak mengalami pertentangan dan kekecewaan. Namun, ia berulang kali mendapatkan pertolongan dan pengharapan tatkala berpaling kepada Tuhan, hingga ia membuat kesaksian sebagaimana tertulis dalam teks yang baru kita baca hari ini. Dia berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Saudara, Paulus jelas tidak menyangkali kesulitan yang mereka hadapi dalam pemberitaan Injil. Namun di balik kesulitan, dia menyaksikan kekuatan, harapan, dan sukacita yang tidak pernah habis. Semua itu mereka dapatkan ketika kembali kepada Kristus. Itulah yang membuat mereka kuat dan terus dalam laju pemberitaan, yaitu pemberitaan tentang Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana reaksi kita ketika terakhir kali menghadapi masa yang sangat sulit? Apakah hidup kita tambah menjadi kacau? Jika ya, berarti kita perlu memohon agar Allah memberikan kesabaran
dan cara pandang positif untuk menghadapi tantangan hidup dengan kedewasaan iman Kristiani. Sebab salah satu cara untuk mengukur kedewasaan rohani adalah dengan mengevaluasi tanggapan kita atas sebuah pengalaman sulit. Jika kita putus asa, meragukan keberadaan Allah, atau menyalahkan orang lain, berarti kita masih perlu belajar menjadi dewasa dengan memusatkan harapan pada Tuhan. Mari meminta kekuatan dan hikmat dari Allah, lalu bersyukurlah kepadanya, karena iman kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Ada kalanya kami menghadapi keadaan sulit yang menghancurkan harapan kami. Bapa, alihkan cara pandang kami yang begitu negatif dalam menilai sebuah pengalaman sulit, sehingga dalam ketiadaan harapan yang kami lihat saat ini, kami mengarahkan mata kami kepada Kristus dan di sana kami mendapatkan harapan baru. Karena memang di dalam Kristus selalu ada harapan baru. Ajar kami Tuhan untuk memaknai dengan benar segala pengalaman-pengalaman yang menghampiri kami dan akan menghampiri kami. Tuhan, mampukan juga kami untuk berespon secara tepat, sehingga respon kami atas pengalaman itu dapat menjadi kesaksian bagi sesama kami. Bimbinglah kami di sepanjang hari ini, sehingga kami memberikan respon yang baik atas setiap anugerah Tuhan dan atas harapan yang selalu ada dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.